just loved killing women. Maybe I didn't have no morals and no conscience didn't stop me. I want to be the best serial killer out there. It was just a killing spree, going for the count. I went 100 this year. Hello, welcome back to my channel. Senang sekali kita bisa ketemu lagi, dan kali ini saya akan cerita tentang seorang pria yang sudah membunuh 49 wanita. Menurut polisi lebih banyak lagi dari itu, mungkin sekitar 90-an. Namanya Gary Leon Ridgway, lahir di Salt Lake City 18 Februari 1949. Dia anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan dari Mary dan Thomas Ridgway. Kehidupan rumah tangga orang tuanya selalu bermasalah. Hampir setiap hari ada saja pertengkaran sengit antara ayah dan ibunya. Tingkat intelijensi Gary ini rendah sehingga dia mendapat kesulitan mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan kalau udah begini, ibunya bukannya membantu dia, malah membuli dia, menghina dia, merendahkan dia. Ini membuat Gary tuh sakit hati, sebel, dendam sama ibunya. Bahkan dia punya fantasi ingin membunuh ibunya. Karena agak-agak kurang, jadi umur 13 tahun pun Gary masih mengompol, padahal dia udah remaja. Sementara ibunya ini setiap kali Gary mengompol, dia tuh selalu membersihkan alat kelamin anaknya yang sudah remaja ini. Jadi ini membuat Gary tuh punya pemikiran yang aneh-aneh gitu sama ibunya. Dia punya fantasi-fantasi seksual dengan ibunya, tapi secara bersamaan dia masih tetap sebel dan benci sama ibunya. Tapi perasaan seperti itu kemudian hilang ketika dia SMA saat dia punya pacar namanya Claudia. Dan ketika umur 19 tahun tamat SMA, Claudia dan Gary langsung menikah. Tapi karena Gary sudah keburu mendaftarkan sebagai Navy atau Angkatan Laut ya. Jadi gak lama setelah dia menikah, dia mendapatkan tugas 2 tahun tinggal di Filipina. What'd you get, syphilis? No, gonorrhea and chlamydia, I think. That can be fairly serious problem. That was the reason I had hatred for prostitutes. Selesai bertugas dari Filipina, Gary pulang dengan perasaan yang rindu banget sama Claudia. Tapi waktu Claudia tahu bahwa Gary mempunyai penyakit kelamin, Claudia tuh kecewa banget gitu loh. Dia nggak bisa terima Gary, bahkan dia menceraikan Gary. Usia perkawinan mereka cuma 2 tahun. Setahun kemudian Gary menikah lagi, kali ini dengan Marcia Brown. Dan perkawinan yang sekarang pun bermasalah. Gary tuh ternyata punya perangai yang kasar, sehingga dia tuh gampang marah dan pernah mencekik Marcia 2 kali. Tentu aja Marcia takut. Dan dia pikir dia nggak bisa lama-lama hidup bersama Gary kalau kayak begini terus. Akhirnya tahun 81, Gary diceraikan oleh Marcia. Usia perkawinan mereka cuma 7 tahun dan mereka punya anak 1, Matthew. Di situ Gary kesel banget dan sakit hati. Gary benci dengan wanita. Setelah bercerai, Gary mulai punya pikiran dan fantasi-fantasi ingin membunuh wanita, terutama PSK. Karena buat dia, PSK ini sumber masalah dalam hidupnya. PSK memberikan dia penyakit kelamin sehingga rumah tangganya nggak pernah beres. Tahun 82 Gary mulai merealisasikan fantasi-fantasinya. Dia membawa ke rumahnya PSK dan sampai di rumahnya PSK itu dihabisi nyawanya. Bukan cuma sekali itu doang, berkali-kali, selanjutnya dan selanjutnya, terus-terusan. Sekitar 30 PSK habis meregang nyawa di tempat tidur Gary. Tahun 82 sampai 84 banyak sekali ditemukan jasad-jasad wanita yang kebanyakan adalah PSK dan anak-anak remaja di sungai dan di hutan. Dan tentu saja ini menjadi berita besar. Tapi tahun 85 bisa dibilang gak ada korban. Rendah aja pokoknya. Sampai ada yang berspekulasi mungkin korbannya pergi pindah ke lain state. Atau mati, atau mungkin juga masuk penjara karena hal yang lain. Kemana Gary? We danced to the country western music, and that was fun and nice. Later on, as the evening went by, he kind of bent down and kissed me. And like, wow. Gary was so kind and gentle, and
attractive, always smiling and pleasant. He never got angry. Gary was my friend, my lover, my companion, my everything. Ternyata tahun 85 Gary ketemu seorang wanita bernama Judith Mohsen, pacar baru. Dan Gary sayang sekali dengan Judith. Setelah 1 bulan mereka ketemu dan melakukan PDKT, akhirnya Gary meminta Judith untuk pindah dan tinggal bersama dia di rumahnya. Dan Judith yang juga sayang pada Gary mau rumah yang sederhana, bahkan di kamar tidurnya pun gak ada karpet. Jadi waktu Gary meminta Judith untuk memilihkan karpet untuk kamarnya itu, jadi Judith tuh senang banget, dia merasa tersanjung. Sementara waktu itu Judy melihat luka seperti luka bakar di lengan Gary. Kemudian dia menanyakan hal ini kepada Gary. I asked him about the scars on his arm. He had told me that he was working on a car and it caught on fire and burned his arm. And I felt bad for him because it was pretty painful. It did not look good. Setahun sejak penemuan 4 mayat pertama di Sungai Green, Gary sebenarnya pernah ditangkap. Waktu itu ada yang melihat Gary bersama dengan korban yang hilang, yaitu Marie Malvar. Tapi kemudian Gary dilepaskan kembali karena memang nggak ada bukti forensik yang mengaitkan Gary pada hilangnya Marie Malvar. Bahkan pada tahun 84 Gary dengan sukarela menawarkan diri untuk dites kebohongan atau tes poligrafi. Dan dia lulus. Tahun 87, waktu itu sudah 2 tahun Judy tinggal bersama Gary. Tinggal dengan bahagia, tanpa masalah apapun juga. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan 3 orang detektif di kantor tempat dia bekerja, di daycare center. Daycare center itu adalah tempat penitipan anak-anak kalau orang tuanya lagi kerja. In 1987, I was working in the daycare center, and 3 very big and tall detectives said they wanted to talk to me, and I had to go with them. I was scared. I didn't know what was happening. And they started questioning me about Gary. That was the first time I'd ever heard about it, the Green River Killer. Because I never listened to the news, so I didn't know what was going on. Ini yang terlewatkan oleh Judith. Penemuan mayat-mayat di Sungai Green, ada yang mengambang, ada yang di tepi sungai, ada yang masih tertindih dengan batu di dasar sungai. Penemuan dimulai dengan 1 mayat, kemudian 1 mayat lagi, kemudian 1 mayat lagi, terus sampai 4 mayat ditemukan dalam bulan Juli tahun 1982 itu. Karena keempat korban itu adalah PSK semuanya dan mereka mati karena tercekik, maka polisi langsung curiga bahwa ini adalah kelakuan dari serial killer. Dan media pada waktu itu juga langsung melabeli kasus ini sebagai pembunuh Sungai Green. Penangkapan Gary tahun 87 itu hanya beberapa jam saja, kemudian Gary dilepaskan kembali dan Gary pulang ke rumah. Sampai di rumah, Gary pun menenangkan hati Judith yang masih syok ya dengan berita bahwa terjadi pembunuhan terhadap 40 wanita. Jadi tahun itu ketika Gary ditangkap tahun 87 ya, itu sudah 40 wanita mati, ditemukan mati, tewas. Dan Gary ditangkap, dituduhkan menjadi pelaku atas pembunuhan tersebut. Gimana nggak syok si Judith? Buat Judith, Gary itu adalah angel. Jadi apa iya tega melakukan pembunuhan seperti itu? Itu nggak bisa diterima sama Judith. Tapi Gary menerangkan kepada Judith bahwa interogasi yang dilakukan polisi terhadap dirinya itu adalah hal biasa yang dilakukan polisi. Itu polisi cuma sedang melakukan tugasnya saja. Dan banyak orang yang sudah ditanyai atas kasus tersebut. Jadi bukan Gary doang. Makanya si Gary bilang, buktinya gue dilepas nih sekarang. Jadi bukan gue gak terlibat sama sekali. Udah deh, tenang. Everything is gonna be fine dan gue gak terlibat apa-apa dalam pembunuhan itu. Judith percaya kekasihnya itu tidak bersalah. Buktinya dilepaskan sama polisi. Maka mereka melanjutkan hidup mereka tanpa ada masalah apapun juga. Bahkan mereka siap untuk menikah. Tahun 88 mereka menikah. Tetangga yang tahun 87 itu kaget melihat Gary ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan
yang sudah menjadi berita besar itu memberikan halaman rumah mereka untuk menjadi tempat perkawinan itu berlangsung. Jadi tetangganya juga nggak curiga dengan Gary bahwa Gary itu bisa melakukan hal-hal yang kayak begitu. Jadi tetangganya juga nggak yakin kalau Gary itu adalah seorang pembunuh. Gary kembali dengan rutinitasnya. Dia bangun subuh-subuh untuk mempersiapkan diri kerja. Dia bikin kopi, dia minum vitaminnya, dia mempersiapkan vitamin untuk Judith. Terus dia mencium Judith sebelum dia pergi kerja. Judith pun senang dan menanti-nantikan Gary pulang kerja agar mereka bisa spend evening sama-sama. Baik itu nonton TV nonton video atau bermain sama pudel-pudel mereka. Pokoknya life is beautiful, life is wonderful bagi Gary dan Judith. Apalagi tahun 90, polisi resmi menghentikan kasus pembunuhan Sungai Green. Judith begitu yakin kalau dia telah menemukan pria impiannya, suami idealnya. Sampai satu hari di bulan November tanggal 30 tahun 2001, di mana hidupnya hancur berantakan. Gary'd already gone to work in the morning and I heard a car drive in the driveway. And I thought, oh, it's too early for Gary to come home. And there was this knock on the door, and it was the detectives. They were telling me that he was a suspect for the Green River Killer. Tapi kali ini polisi didukung dengan fakta sains. Pada tahun 87, nggak ada teknologi DNA. Tahun 2001 sudah bisa mengambil profil DNA dari sampel yang sangat-sangat kecil. Semua evidence yang sudah dikumpulkan dari tahun 82, 83 sudah bisa diproses untuk mendapatkan profil DNA. Polisi kini bisa mengaitkan DNA Gary dengan DNA yang ada pada tubuh-tubuh korban. Bahkan juga ditemukan sampel cat pada tubuh korban, di mana cat itu hanya ada di kantornya Gary, karena kan Gary itu kerjanya di penyemprotan atau pengecatan mobil-mobil truk. Akhirnya polisi menemukan pelaku pembunuh Sungai Green setelah 20 tahun kasus ini buntu. Gary pun ditangkap. Dan tuduhan awal untuk Gary adalah pembunuhan atau penghilangan nyawa atas 4 wanita. Dan Gary udah pasti nggak ngaku. Dia sangat membutuhkan dukungan Judith, karena itu dia berkali-kali menelpon Judith dari penjara. Judith shock, lagi-lagi Judith shock. Tahun 87 dia udah shock, dan 14 tahun kemudian, tahun 2001, dia shock lagi dengan keadaan yang sama, kejadian yang sama. Kekasihnya, suaminya, dituduh sebagai pembunuh. Sementara Gary itu memohon kepada Judith untuk percaya kepadanya. Nggak mungkin aku membunuh, come on Judith, you know me better than that, katanya si Gary. Kamu kan tahu siapa aku, nggak mungkin deh. Aku ini orang baik-baik. Apa iya aku sanggup menghabisi 40 nyawa? Nggak mungkin Judith, tunggu aku akan segera pulang, kata Gary. Tapi Gary nggak pernah pulang. 2 tahun Judith menunggu persidangan Gary dengan rasa tersiksa. Dia bahkan merasakan lebih baik gua mati deh daripada kayak begini. Tapi dengan putus asa Judith berpegang pada janji Gary bahwa bukti-bukti yang dikantongin polisi itu adalah bukti-bukti yang gak valid, yang gak bener. Gary pasti akan menang kasusnya dan dia akan segera pulang untuk Judith. Harapan Judith sia-sia. Di rumahnya Judith Mawson duduk dengan tegang di kursinya, menyaksikan jalannya sidang. Dia melihat suaminya yang sangat dia sayangi itu dituduh menghabisi nyawa 48 wanita selama 19 tahun. Gary didn't even look like himself anymore. He was some other person. Judith menyaksikan persidangan dengan rasa takut dan ngeri dan perasaannya nggak karu-karuan. Dia menunggu apa yang akan diucapkan Gary di sana. How do you plead? Guilty. After I heard him say guilty, after everyone's name, I just sat there with tears going down my face. It was like, it's real. This is it. He did it. Kebayang gak sih bahwa saat-saat terindah dalam hidup Judith itu adalah ketika dia hidup bersama dengan seorang pembunuh yang paling produktif dalam sejarah Amerika. Ngeri, men. Dan ketika Judith mengingat ke belakang selama 16 tahun dia tinggal bersama Gary,
mulai membuka pikirannya, misalnya saja tentang karpet yang tidak ada dalam kamar tidurnya. Momen ketika Gary pergi subuh-subuh dengan alasan lembur di tempat kerjaan, mungkin waktu itu dia keluar untuk membunuh wanita-wanita. Bekas luka di tangannya. Kenapa tuh? Pada waktu itu korbannya mencakar tangannya sehingga luka, dan untuk menutupi luka itu, Gary menyiram luka tersebut dengan air aki, jadi kelihatan seperti luka bakar. Semua itu untuk nutupin kejahatannya dia sebenarnya. Tapi memang harus diakui, selama Gary tinggal dengan Judith, memang dia itu nggak produktif amat ya dalam membunuh, frekuensi membunuhnya itu turun. Dan menurut Gary, ketika dia tinggal dengan Judith, dia hanya melakukan 4 pembunuhan saja. Dan dari ruang selnya, Gary sering menyurati Judith dan menyatakan rasa sayangnya dia pada Judith. Before I met you, I had a big empty hole in my heart. When I met you, I knew you were the only one who could fill it. I will always love you. Love you forever, Gary. Tahun 2003, Judith berhenti membalas surat-surat Gary dan akhirnya menceraikan Gary. Gary tidak mendapat hukuman mati karena dia mau menunjukkan tempat-tempat di mana dia membuang korban-korbannya. Right about in here. I pulled her down and her feet were at this end and her head was at this end. Hukumannya adalah 48 kali hukuman seumur hidup. Terus kalau dipikir-pikir, Judith ini apa sama sekali nggak tahu apa-apa, apa feelingnya tuh nggak merasa apa-apa kali ya? Apa dia nggak peka, apa dia lugu, dia cuek, apa dia nggak merasa aneh waktu tidur di ranjang tempat di mana Gary itu sebenarnya sudah menghabisi 30 nyawa perempuan di ranjang itu. Dia nggak merasa spooky gitu, nggak merasa angker gitu. Aneh juga nih Judith. Oke, baiklah teman, sampai di sini cerita saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semuanya yang sudah ngikutin cerita ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, share kepada teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi lain waktu. I'll see you then. Thank you very much. Bye.